Di awal cerita diperlihatkan suatu pagi buta yang masih umun-umun. Donghae masih tertidur di dalam ruangan yang lengkap dengan pernak-perniknya. Terdengar neneknya sudah bangun, gerudak-geruduk ingin pergi ke kuil. Donghae pun ikut terbangun dan terlihat mereka sangat akrab. Setelah neneknya pergi, dia memasak telur untuk memasakkan kakaknya yang akan menjalani ujian. Kemudian di dalam kuil, neneknya juga terlihat kusuk mendoakan kakak Donghae agar lulus ujian. Donghae kemudian mengunjungi kakaknya untuk mengantarkan bekal itu. Kakaknya terlihat di rumah masih mengumpulkan mental untuk menjalani ujian itu. Kemudian mereka bertemu, mereka terlihat sangat akrab. Dia menyerahkan bekalnya dan memberi semangat untuk menjalani ujian. Di tempat yang lain terlihat seorang laki-laki sudah menyelesaikan wajib militernya. Dialah Kang Cha. Di depan gerbang seorang wanita sudah menunggunya. Dialah Sung Jo. Terlihat Sung Jo naksir dengan Kang Cha. Akhirnya Kang Cha diantar oleh Sung Jo. Sung Jo mengajak makan sebelum Kang Cha pulang. Mereka bercakap-cakap. Namun dalam percakapan mereka, Kang Cha mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Dia menyuruh untuk langsung pulang. Ibunya sudah menunggu di rumah, sehingga makan antara Kang Cha dan Sung Jo harus dibatalkan. Terlihat Sung Jo sangat kecewa. Namun yang terjadi di rumah Kang Cha ternyata tidak ada siapapun. Ibunya pun tidak di rumah. Dia mencari ke sana kemari dan kosong. Padahal sudah membatalkan makan dengan Sung Jo. Di tempat lain, ibu Kang Cha terlihat sedang bersama anaknya atau kakak Kang Cha. Kakaknya itu bernama Kang Sung. Terlihat mereka sangat akrab dan terlihat Kang Sung dimanjakan oleh ibunya. Di tempat lain, Sung Jo menelpon ibunya. Namun ternyata ibunya sedang cekcok dengan penagih hutang. Diceritakan di sana ternyata bapaknya bangkrut dan barang-barangnya disita. Ibunya cekcok dengan para penagih hutang itu hingga Sung Jo datang untuk melindungi ibunya. Akhirnya dia pun ikut cekcok dengan para penagih hutang itu. Dia mengancam penagih hutang itu untuk dilaporkan ke polisi. Hingga akhirnya para penagih hutang itu pun pergi. Ibunya tampak ketakutan. Setelah penagih hutang itu pergi, ibunya mendapat telepon dari ayahnya atau menelpon ayahnya. Ternyata ayahnya sudah berada di sel tahanan. Mendengar kabar itu, Sung Jo tampak terpukul dan kecewa. Di tempat lain, Donghae dan kakaknya berkunjung ke rumah bibinya. Mereka makan malam bersama dengan harmonis. Bibinya punya anak yang biasa saja dan dia membanding-bandingkan dengan Donghae dan juga kakaknya.
anak paman dan bibinya itu terlihat selengean. Di tempat lain ternyata Kang Cha tidak menemukan siapa-siapa dan hanya bisa makan mie instan karena saking laparnya. Kemudian ayahnya pulang dan dia menyambutnya. Ayahnya menanyakan ibunya dan Kang Cha masih menutup-nutupinya kalau ibunya sedang pergi keluar. Namun dalam percakapan, ibunya pulang dengan kakaknya. Di situ terlihat ibunya tidak begitu perhatian dengan Kang Cha, lebih memperhatikan kakaknya Kang Sung. Ibunya masih tetap saja merasa tidak bersalah dan menyalahkan Kang Cha. Di situ juga sudah terlihat aura persaingan antara Kang Cha dan Kang Sung. Kang Sung yang dimanjakan oleh ibunya dan Kang Cha yang teraniaya hingga dia merasa tidak betah di rumah dan ingin ke militer saja. Di tempat lain, Dong Hae dan neneknya terlihat bersama-sama mengemasi bekal untuk Dong Hae pergi ke kos-kosan. Sepertinya Dong Hae mau melanjutkan sekolah juga. Neneknya memberi bekal uang yang lumayan banyak sebelum dia sendiri juga pergi ke kuil. Kakak Dong Hae sudah menunggu di halte. Mereka bertemu dan seperti biasa terlihat sangat akrab. Di sebuah gang yang agak kumuh, Sung Jo dan ibunya menetap. Mereka menyewa sebuah tempat yang biasa saja. Terlihat ibunya tidak tahan. Terlihat ibunya manja dan menyuruh Sung Jo untuk meminjam uang untuk menyewa tempat yang lebih baik. Dan di situ Sung Jo malah marah. Dia pergi meninggalkan ibunya pergi ke warung. Dong Hae dan kakaknya mampir ke warung untuk belanja. Disitulah kakaknya bertemu Sung Jo. Ternyata mereka sudah saling kenal dan tidak bertemu selama setahun. Di sini terlihat Sung Jo agak canggung dan menutupi kondisinya yang sedang sedih dari percakapan itu dan pergi. Lihat kakak Dong Hae memandanginya dengan perasaan tertentu. Itu dia dikerjai oleh Dong Hae. Di tempat lain, Sung Jo melanjutkan makan malam dengan Kang Cha. Di tengah makan malam itu, mobil Sung Jo bunyi. Ternyata mobil itu ditemukan oleh penagih hutang ayahnya. Disitulah mereka terjadi cekcok dan Kang Cha memahami sesuatu tentang Sung Jo. Namun film bersambung.